Selamat pagi, Bapak, Ibu, umat yang terkasih. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perpisahan sering meninggalkan rasa sedih, bahkan bila perpisahan itu disebabkan oleh kematian. Maka sudah pasti orang berduka, merasa kehilangan, dan merasa tak berdaya. Hal ini memang sangat manusiawi. Namun, berbeda dengan yang dialami oleh para murid ketika Yesus berpisah dari mereka. Bukanlah kesedihan, duka, melainkan sukacita. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid, Yesus mempercayakan tugas pewartaan kepada mereka. Kita diajak untuk menaruh harapan pada masa depan bersama Yesus yang mulia. Seperti para murid, kiranya kita pun menemukan keberanian dan kekuatan mewartakan kabar gembira kepada sesama. Mengandalkan kehadiran Roh-Nya, memperjuangkan tugas dan perutusan kita yang dahulu diperjuangkan Yesus bagi sesama. Kepergian Yesus ke dalam kemuliaan adalah awal dari kehidupan gereja. Marilah pergi, kita diutus. Tuhan memberkati. Intensi misa pada pagi ini. Mohon berkat, rahmat, damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, rejeki dan kelancaran pekerjaan, serta studi anak-anak bagi keluarga Bapak Hendro. Mohon kesembuhan bagi Vincentius Toto Harjono. Mohon kesembuhan anak Albertus Devara, Hilarius Rajendra, dan Nathaniel Bramara. Untuk kesejahteraan dan kedamaian kekal bagi arwah Bapak Benediktus Dwi Cahyono yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu, Ibu Agustina Sukapti yang dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu, Bapak Aloysius Sunaryo yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu, Mama Maria Laimina Japri yang dipanggil Tuhan 20 April yang lalu, Bapak Thomas Juhara. Petugas liturgi pada misa ini, petugas Kor Santa Monica, petugas Among Tamu Wilayah 1. Misa dipersembahkan oleh Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okam. Sebelum misa dimulai, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Guna menjaga keheningan, kekidmatan selama misa berlangsung, mohon agar handphone dinonaktifkan. Menjaga kebersihan dan kerapian gereja dengan tidak meninggalkan kertas atau barang-barang lainnya di bangku umat. Umat yang belum menerima komuni pertama tidak perlu maju untuk menerima berkat. Turut serta menjaga protokol kesehatan yang berlaku, jaga jarak, menggunakan masker dengan benar selama di dalam gereja. Saat komuni, masker baru dibuka setelah umat menerima hosti dari petugas, bergeser ke samping dan melepas tali masker. Jadwal novena tanggal 14 Mei sampai dengan 22 Mei 2021, Senin sampai Jumat pukul 5.30 dan pukul 18, Sabtu dan Minggu pukul 18.30. Kini, marilah kita mempersiapkan diri dan mengikuti misa kudus ini dengan berpartisipasi secara aktif. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Suatu peristiwa besar yang memberikan kepada kita pengharapan akan keselamatan dan kebahagiaan abadi. Karena Yesus memang pergi untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Sadar bahwa kita orang berdosa, mari pada awal Ekaristi ini kita menyesali dosa-dosa kita dan dengan rendah hati mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu, karena dengan kenaikan putramu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Ia telah mendahului mencapai kemuliaan. Maka dibangkitkannya pada kami anggota-anggota tubuhnya harapan yang mantap. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab beginilah katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, halu-halukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Diringi bunyi sangkakala, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Dengan lagu yang paling indah, Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus.
pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesudah bangkit, Yesus masih sering menampakkan diri kepada para rasul, dan selama 40 hari itu tentu banyak hal yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul. Mungkin pada waktu itulah Yesus ditanya oleh para rasul, "Apa yang engkau doakan waktu di Taman Getsemani engkau seorang diri berdoa menjelang ditangkap?" Mungkin dari situlah para rasul tahu ketika itu Yesus berdoa supaya kalau mungkin biarlah cawan itu berlalu daripadanya, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak Allah yang harus terjadi. Dan tentu masih banyak hal lain. Karena di dalam rekoleksi atau pendalaman iman yang saya lakukan, sering orang bertanya, katanya Yesus berdoa seorang diri. Bagaimana para rasul tahu apa yang didoakan Yesus? Salah satu kemungkinan yang paling masuk akal adalah 40 hari setelah bangkit, para rasul masih banyak waktu untuk belajar dari Yesus. Lalu Yesus naik ke surga, berpisah secara fisik dari para murid. Yesus tidak lagi kelihatan, tetapi Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka seorang diri seperti yatim piatu. Mereka tidak boleh bersedih karena lebih baik kalau Yesus naik ke surga. Lebih baik kalau Yesus kembali kepada Bapa. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, merenungkan misteri kenaikan Yesus ke surga, pernah saya kira juga dari mimbar ini saya memberikan ilustrasi. Ketika banyak orang Vietnam harus melarikan diri dari negerinya karena perang, mereka naik perahu. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk pergi meninggalkan
negaranya dan mencari tempat lain yang lebih aman, termasuk ke Indonesia. Ada Pulau Galang, manusia-manusia perahu yang mempertaruhkan nyawa, bahkan banyak yang mati di jalan, tenggelam di laut, pergi kemana-mana. Di suatu bagian kota Melbourne di Australia, ada satu perkampungan orang Vietnam. Kota kecil, kota pinggiran, dan penuh dengan restoran-restoran Vietnam. Mereka menjadi orang yang cukup kaya di negeri baru. Lalu pelan-pelan dengan uang yang mereka kumpulkan, mereka mendatangkan orang tuanya. Mereka telah meninggalkan orang tua dan tanah air dengan mempertaruhkan nyawa untuk menyediakan tempat bagi keluarganya, dan seringkali memang terjadi demikian. Yesus pun pernah mengatakan bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapa ada banyak tempat. Dan Yesus memang ke sana mendahului para pengikutnya untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Yesus yang naik ke surga duduk di sisi kanan Allah Bapa, mendapat posisi istimewa di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menyediakan tempat bagi para muridnya, sebab dia mengatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku harus berada, yaitu murid-muridnya. Maka ini suatu hari raya penuh dengan harapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi Yesus mendahului kita agar kita mendapat kepastian, mendapat tempat di surga. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga, kembali kepada Bapa, itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita. Karena Yesus yang sekarang duduk di sisi kanan Bapa adalah imam besar kita. Dia itu imam, yaitu pengantara Allah dengan manusia. Dia mempersembahkan kurban-kurban untuk kita. Sebagai imam besar di surga, dia menjadi pembela kita. Dia menjadi penghubung kita pada Allah. Ini suatu misteri yang luar biasa. Kita mempunyai imam besar yang membela kita di hadapan Allah, karena dia tinggal bersama Bapa di surga. Yang ketiga dan terakhir, yang paling penting, Yesus kembali ke Bapanya, naik ke surga untuk meminta kepada Allah Bapa supaya Roh Kudus turun, supaya Roh Kudus dicurahkan Allah Bapa untuk menjadikan manusia anak Allah, untuk menyertai gerejanya selama mengembara di dunia. Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan bagi umatnya untuk mempersiapkan diri menuju tanah air surgawi. Roh Kudus itulah yang akan menjadi puncak karya keselamatan Yesus. Dan 10 hari lagi dalam hari raya Pentakosta, kita berharap Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dan diutus Yesus dari surga itu sungguh membaharui gereja. Lebih-lebih mungkin pada zaman ini dengan 1,5 tahun virus corona, mungkin iman umat luntur, mungkin banyak kesulitan membuat kehidupan beriman merosot. Banyak kesulitan yang dialami oleh umat Katolik
dan masyarakat pada umumnya. Semoga Roh Kudus membaharui. Semoga virus corona segera berakhir dan ada kebangkitan kembali. Menjadi normal kembali, bahkan tumbuh lagi. Karena Roh Kudus akan dicurahkan. Yesus yang naik ke surga, Dia yang akan mengutus Roh Kudus itu. Maka peristiwa hari ini sungguh menjadi suatu peristiwa dalam bacaan dan juga dalam doa pembuka, menjadi pengharapan bagi kita. Kita mempunyai seorang imam besar yang membela kita dan yang akan mengutus Roh Kudus yang sangat kita perlukan. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Mari kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami yakin bahwa Engkau beserta kami, sebab Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Bagi semua bangsa, semoga Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus-Nya, agar semua bangsa percaya kepadanya dan menjadi murid-murid-Nya yang akan meneruskan karya penyelamatan dunia yang telah dirintisnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan roh keberanian di dalam hati kita, agar kita berani memberi kesaksian iman dalam keluarga, di tempat kerja, dan dalam masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami nasib malang, yang ditimpa kesusahan dan penderitaan, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, agar mereka bertemu dengan murid-murid-Nya dan mendapatkan pertolongan serta penghiburan yang sangat mereka harapkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita, agar kita menjalankan tugas kita sehari-hari dengan semangat yang menyala, penuh gairah dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa menuntun kita agar terdorong untuk senantiasa menjadi pewarta kabar gembira, sehingga melalui pewartaan kita, setiap orang semakin percaya dan tetap bersatu dengannya, dan akhirnya kita bersama akan mengalami keselamatan. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang mulia, bila kami memohon sesuatu demi nama-Mu, Engkau berjanji akan mengabulkannya. Maka dengarkanlah doa-doa kami ini dan tinggallah beserta gereja senantiasa. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hormatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini untuk memuliakan putra-Mu yang naik ke surga. Kami mohon, tukarlah persembahan kami dengan anugerah-Mu, dan antarlah kami menuju kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut,
telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan hamba-Mu yang tidak pantas ini, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami. Dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini saat Tuhan kami, Putra-Mu yang tunggal, menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan diri-Nya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami.
Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hambamu dan persembahan seluruh keluargamu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala rahmat dan berkat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus
mendapat kebahagiaan, terang, dan damai demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah kami juga hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam kuasa Roh Kudus, beranilah kita menyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Amen.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi, meski kami masih berada di dunia. Kami mohon, semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya bahwa Dialah pengantara kita pada Bapa. Ia akan datang kembali pada akhir zaman untuk menilai hidup kita masing-masing. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila Ia datang untuk menghakimi dunia. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi kanan Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti yang dijanjikannya. Dan semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka berada, juga pekerjaan dan pelayanan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.